Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzi akmalad dina wa awdahat tariqal mustabin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan yarjul muwahhidu bihan najata yaumaddin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, para penyimak kajian ilmiah di dalam channel Mamat Rahimat ini. Sebagaimana kemarin sudah kita bahas tentang rukun iman, Jibril Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kalangan malaikat bertanya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul terbaik dari kalangan manusia. Maka jadilah dua Rasul terbaik dari kalangan malaikat, Rasul yang tertinggi dan terbaiknya dari kalangan manusia, bertanya tentang iman dan membenarkannya. Kesepakatan dua Rasul ini dalil hujjah kuat bagi kita tentang permasalahan agama. Maka kata Rasulullah, fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Sesungguhnya yang datang itu Jibril, Rasul terbaik dari kalangan malaikat, membenarkan jawaban yang diberikan jawabannya oleh Rasul terbaik dari kalangan manusia. Maka kata Jibril, mal iman, apa itu iman? Fa akhbirni anil iman. Qala fa akhbirni anil iman. Jibril bertanya, kabarkan tentang kepada kami tentang iman. Qala, maka Rasulullah SAW bersabda, antu mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikat Allah, kepada kitab-kitab Allah, kepada rasul-rasul Allah, kepada hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir baik dan buruknya. Inilah jawaban tentang iman. Jadi jika kita ditanya oleh malaikat di alam kubur, ditanya tentang apa agamamu, Islam, apa cakupan Islam, apa iman, kalau kita tidak menjawab dengan jawaban ini, maka dikhawatirkan tidak lulus. Dikhawatirkan di alam kuburnya itu disiksa oleh malaikat. Kenapa? Karena tidak menjawab dengan jawaban yang ditanya oleh malaikat terbaik dan dijawab oleh Rasul terbaik, yaitu Rasul dari kalangan malaikat Jibril dijawab oleh Rasul dari kalangan manusia Nabi Muhammad. Karena itu kebid'ahan terbesar menyelisihi tentang iman ini disebarkan bahkan di kitab banyak di Indonesia, yang dijelaskan bukan rukun iman, tapi apa? Aqaidul iman, katanya ada 50. 20 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat mustahil bagi Allah, 1 sifat menang atau boleh bagi Allah, 4 sifat wajib bagi Rasul, 4 sifat mustahil bagi Rasul, 1 sifat menang atau boleh bagi Rasul, total 50. Ini adalah bid'ah.
Nabi tidak pernah mengajarkan aqaidul iman 50. Tanya, cek di semua kitab-kitab hadis sampai hari kiamat tidak akan ketemu dikatakan aqaidul iman 50. Ditanya, dicek di dalam Al-Quran sampai hari kiamat tidak akan ketemu. Kenapa? Karena ini bid'ah dari kalangan ahlul kalam. Padahal kalau kita cek lagi, dari aqaidul iman 50 itu tercakup di dalam 2 rukun iman. Apa? Iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah. Padahal masih ada iman yang lain, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir. 4 iman ini tidak tercakup di dalam aqaidul iman yang 51. Yang kedua, masalah sifat-sifat Allah, misalkan ada 20 sifat yang wajib, yang mustahil 20, yang menang 1, itu tidak tercakup di dalam sifat-sifat Allah. Karena sifat Allah itu banyak, bahkan tidak ada yang mampu menghitungnya. Karena itu, andaikan kita menetapkan saja sifat Allah yang global, sebagaimana jalannya ahlu sunnah, hanya katakan saja begini: mengimani, menetapkan semua sifat yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran dan semua sifat yang Rasulullah tetapkan dalam hadis, maka itu lebih mencakup, maka itu lebih mencukupi daripada kita mengabsen, menjumlah, membatasi sifat Allah hanya 20 yang wajib, 20 mustahil, 1 yang boleh, maka itu sudah membatasi Allah. Padahal kita cek dari sifat wajib yang 20 aja datang dalam Al-Fatihah aja, Ar-Rahmah. Mana sifatur rahmah? Tidak ada di dalam sifat 20. Di dalam Al-Fatihah ada sifat Al-Ghadab, Ghairil Maghdubi alaihim, berarti menetapkan ghadab terhadap Allah. Tidak ada di dalam sifat 20. Karena itu, orang yang menjelaskan sifat aqaidul iman itu adalah bid'ah. Tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah, tidak pernah diajarkan oleh para sahabat, dan tidak ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Ini adalah bid'ah yang diada-adakan dalam agama, disebarkan. Padahal iman telah dijelaskan oleh Rasulullah. Kata Jibril, apa itu iman? Rasulullah bersabda, iman itu engkau iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasul-Rasul Allah, iman kepada hari akhir, dan iman kepada takdir. Ini supaya kita bisa membedakan apa itu iman di sisi ahli sunnah dan iman di sisi ahlul bid'ah. Kita sudah mulai menyinggung. Ini penting supaya kita tidak keliru. Setelah itu, kalau kita tahu iman di sisi ahlu sunnah dibedakan dari iman yang dijelaskan oleh ahlul bid'ah, kita tidak akan tertipu oleh penjelasan-penjelasan mereka. Kenapa? Karena itu bid'ah yang diada-adakan, sebagaimana kemarin dikatakan oleh Rasulullah, bid'ah itu kullu bid'atin dolalah, setiap bid'ah itu kesesatan. Karena itu, andaikan kita hanya menjalankan apa yang diperintahkan, yang dijelaskan oleh Rasulullah, maka itu yang terbaik. Selanjutnya kita akan lanjutkan membahas rukun iman yang kedua, yaitu iman kepada para malaikat-malaikat Allah. Malaikat itu makhluk yang Allah ciptakan. Jadi malaikat itu makhluk Allah. Sekaligus bantahan kepada kaum musyrikin yang mengatakan bahwa malaikat itu anak Allah. Ini kita mengatakan bahwa malaikat adalah makhluk-makhluk Allah. Allah menciptakan malaikat itu untuk taat kepada Allah. Jadi malaikat itu sifatnya itu taat kepada Allah. Tidak pernah membangkang kepada Allah. Itu sifatnya malaikat. Jadi karakter atau sifat dasar malaikat itu taat kepada Allah. Tidak pernah membantah Allah. 1.
Yang kedua, malaikat itu ada malaikat yang namanya dikabarkan oleh Allah, oleh Rasulullah. Jadi kalau malaikat itu dikabarkan namanya, maka wajib kita imani namanya. Jadi disebut ada Jibril, ada Mikail, maka kita wajib mengimaninya sesuai namanya. Jadi kalau disebutkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah seperti Malik, malaikat Malik penjaga neraka, atau Munkar Nakir yang bertanya di alam kubur itu ditetapkan, maka kita wajib mengimani nama-nama malaikat tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada malaikat itu yang disebutkan tugas-tugasnya. Ada malaikat yang disebutkan tugasnya itu mencabut nyawa, malakul maut. Walaupun sebagian ada mengatakan Ijrail, hanya saja dianggap tidak sah hadisnya, maka kita sebut saja itu malakul maut. Ada malaikat yang tugasnya mencatat amal, kita sebut saja malaikat pencatat amal. Ada malaikat penjaga gunung, sebut aja malaikat penjaga gunung. Jadi kita mengimani tugas-tugasnya. Yang ketiga. Yang keempat, kita tidak boleh membenci salah satu malaikat. Sebagaimana dikatakan di dalam surah Al-Baqarah. Jadi asbabun nuzulnya itu Yahudi itu bertanya kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, siapa malaikat sahib engkau? Karena setiap malaikat itu, setiap nabi itu ada sahibnya. Kata Jibril, kata Nabi Muhammad, tidak ada nabi yang diutus kecuali sahibnya adalah Jibril. Maka kata malaikat Yahudi itu, Jibril itu musuh kami. Kenapa? Karena Jibril itu kalau datang itu membuat susah, katanya. Kalau saja menyebut Mikail, maka saya beriman kepada kamu. Maka Allah turunkan ayat, kata Allah, Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biidnillahi musaddiqan lima baina yadayhi wa hudaw wa busyra lil mu'minin. Katakan Muhammad, barang siapa yang menjadi musuh untuk Jibril, maka sesungguhnya Jibril itu menurunkan kepada engkau wahyu kepada hatimu itu dengan izin Allah, membenarkan apa-apa yang telah lalu dan sebagai petunjuk dan penggembira bagi kaum mukminin. Jadi bantahan dari Allah, tidak boleh ada orang yang memusuhi Jibril atau Mikail atau bahkan malaikat pencabut nyawa. Kenapa? Karena malaikat itu hanyalah petugas, hanyalah makhluk yang ditugaskan oleh Allah untuk melaksanakan tugasnya. Mangkana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikala fa innallaha aduwwul lil kafirin. Barang siapa yang menjadi musuh, memusuhi Allah, malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril, Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuhnya orang-orang kafir. Maka kita tidak boleh memusuhi kepada Jibril. Jibril itu malaikat yang ditugaskan oleh Allah, malaikat terbaik, pemimpinnya itu salah satunya mengutus wahyu. Mikail itu malaikat yang ditugaskan menurunkan hujan, menurunkan rahmat. Israfil, malaikat yang ditugaskan untuk meniup sangkakala. Iya, begitu. Dan ada malaikat-malaikat lainnya. Di dalam ulumul Quran ada penyebutan nama-nama. Salah satunya nama malaikat, katanya Harutu Marutu wa Jabrailu Qa'idunis sijjilu Mikailu. Disebut itu ada berapa? Harut, Marut itu malaikat.
Sebagai dalam Al-Baqarah disebut Harut dan Marut. Itu yang dohirnya adalah dia malaikat diturunkan oleh Allah untuk ujian terhadap manusia di zaman Sulaiman. Jadi dua malaikat ini diturunkan oleh Allah untuk menjadi fitnah atas manusia. Maka dua malaikat ini menyampaikan kepada manusia jangan berbuat sihir, jangan belajar sihir. Tapi manusia banyak yang belajar sihir sebagai fitnah atas mereka. Jadi malaikat Marut dan Harut itu adalah fitnah, malaikat yang diutus untuk menguji manusia. Ada Harutu Marutu wa Jabrailu Qa'idun as-sijjilu Mikailu. Nah, disebut katanya malaikat Qa'id dan as-sijjil yang bertugas menjaga catatan-catatan amal. Jadi itu Qa'id. Tapi ada kritikan bahwa ini sebenarnya hanyalah sifat. Jadi malaikat yang mengawasi, mencatat amal. Jadi itu sifatnya itu mengawasi, dan itu dari malaikat mencatat amal. Ada malaikat hafadhah yang menjaga manusia. Jadi banyak sekali malaikat, bahkan di tempat-tempat majelis ilmu ada malaikat yang menaungi orang-orang yang ada di majelis ilmu. Jadi kita kesimpulannya di dalam keimanan terhadap malaikat, satu, kita mengimani bahwa malaikat itu adalah makhluk-makhluk Allah, bukan anak perempuan Allah. Satu, kita mengimani bahwa malaikat itu jumlahnya banyak. Kita tidak tahu berapa jumlahnya, hanya Allah yang tahu jumlahnya. Yang ketiga, kita mengimani malaikat-malaikat itu yang nama-namanya disebutkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Yang keempat, kita mengimani malaikat itu berdasarkan tugas-tugasnya yang disebutkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Itu secara global. Yang kelima, kita tidak memusuhi salah satu malaikat karena malaikat itu diutus melaksanakan tugasnya sesuai perintah Allah. Mereka tidak berbuat kecuali dengan izin dan perintah Allah. Itu saja dulu yang saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.